Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Nasdem Yoyok Riyosudibyo menyoroti pentingnya netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam rapat kerja Komisi I yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Menhan, dan Panglima TNI di Gedung DPR RI pada Senin, 25 November 2024, Yoyok mengingatkan bahwa komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI untuk bersikap netral tidak cukup hanya sekadar janji. Dia melanjutkan dengan berkelakar bahwa banyak anggota TNI yang enggan mendekati tempat pemungutan suara, TPS, saat pemilu karena khawatir melanggar prinsip netralitas. Netralnya luar biasanya. Saking netralnya mendekat ke TPS saja takut, jelasnya. Yoyok kemudian mempertanyakan langkah-langkah yang diambil TNI dan Kemenhan untuk mengatasi potensi konflik dan memperkuat penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam Pilkada serentak 2024. Dia menilai bahwa penyimpangan yang melibatkan aparat dalam pelaksanaan pesta demokrasi semakin mengkhawatirkan. Demokrasi zaman sekarang kan mengerti semua bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Di media ini yang lagi kenceng-kencengnya, katanya ada partai baru, partai coklat, tidak mungkin kalau kita nggak tahu, kata Yoyok. Mau sampai kapan netralitas TNI itu di dalam politik untuk negara? Kalau pencetakan pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang tidak benar, mau sampai kapan? Sambungnya. Politikus Nasdem tersebut juga menekankan pentingnya TNI untuk mengambil peran lebih besar dalam memastikan Pilkada serentak 2024 berlangsung dengan integritas. Sebanyak 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia ketangkap hukum. Mungkin sisa sepertiganya karena belum keambil. Lah ini mau sampai kapan TNI netral? Kalau netral dalam artian pilihannya silakan. Tapi kalau sudah di depan mata ada penyimpangan, apa TNI yang bisa dipegang? Tangkap Pak, tuturnya. Yoyok mengingatkan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang berkualitas dan tidak melanggar hukum. Dia berharap agar TNI dapat berperan aktif dalam menjaga netralitas dan memastikan pemilu yang jujur dan adil. Negara ini kebetulan saja bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik, karena memang kayak gini. Tapi saya harapkan TNI mengambil peran lebih lagi untuk menjaga netralitas dan menjaga pemilu yang jujur dan adil, pungkasnya. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak, bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Faham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep Pak.
negara ini kebetulan aja Pak sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik Pak. Harus keluar dari permainan politik. Karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi Pak. Untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan.